Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira setiap kita pernah punya perasaan cemas ataupun khawatir tentang sesuatu. Misalnya, saudara, kita mungkin bisa khawatir tentang kondisi kita khawatir tentang rasa aman kita, atau kita juga bisa khawatir tentang keselamatan jiwa kita, dan bahkan saudara khawatir akan masa depan kita akan seperti apa. Menurut saya, saudara, ketika seseorang punya rasa khawatir, itu sesuatu yang wajar karena itu merupakan respons spontanitas self-defense ataupun mekanisme pertahanan seseorang untuk tidak terjebak dan juga tidak mengalami hal-hal yang buruk di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, saudara, jika seseorang hidup di dalam kekhawatiran, itu hal yang tidak wajar. Karena dia membiarkan dirinya terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, saudara. Karena apa? Karena apa yang dikhawatirkan itu, saudara, belum tentu akan terjadi seperti yang dikhawatirkan. Nah, saudara, satu kali ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia, tiba-tiba mereka pun punya rasa cemas, saudara, ya. Bahkan orang banyak yang ikut dia pun merasa takut, saudara. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka cemas dan rasa takut? Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 32-34. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Nah, saudara, bagian ini menceritakan tentang kecemasan ataupun kegelisahan hati murid-murid Yesus. Bahkan dikatakan orang banyak yang mengikuti dia dari belakang pun ada rasa takut, saudara, ya. Nah, pasti ada sesuatu yang menyebabkan kenapa mereka tiba-tiba cemas, kenapa mereka tiba-tiba punya rasa takut, saudara. Saya kira, saudara, kemungkinan besarnya adalah karena sudah 2 kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya. Di dalam pasal 8 ayat 31 sampai 38, kemudian di dalam pasal 9 ayat 30 sampai 32, dan yang baru kita baca tadi adalah yang ketiga kalinya, saudara. Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Seperti ayat 33 katakan begini. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara, di sini Tuhan Yesus katakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Artinya bahwa apa yang sudah dikatakan 2 kali sebelumnya, peristiwa itu semakin dekat, ataupun hal yang akan terjadi kepada Yesus itu semakin dekat. Jadi, saudara, saya coba membayangkan bahwa perjalanan mereka hari itu betul-betul perjalanan yang mencemaskan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang akan dialami oleh Yesus. Bahkan ketika itu terjadi kepada Yesus, saudara, mereka juga khawatir, cemas. Itu akan berdampak kepada mereka sebagai murid Yesus ataupun sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara-saudara, justru karena kekhawatiran-kekhawatiran itulah mengapa Tuhan Yesus sekali lagi menyampaikan hal yang sangat penting ini kepada mereka, saudara, ya. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada mereka, saudara, karena Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mengerti. Dia ingin menguatkan dan juga menghiburkan hati mereka yang penuh dengan kecemasan. Saudara, memang Tuhan Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tuhan Yesus memang akan diolok-olok dan diludahi. Tuhan Yesus memang akan diserahkan dan dibunuh. Tetapi menarik sekali, satu frasa pendek di akhir apa yang Tuhan Yesus katakan itu, sesudah 3 hari dia akan bangkit. Saudara, ini adalah kabar baik. Ini adalah kabar pengharapan. Ini adalah kabar yang menguatkan dan menghiburkan. Dan ini adalah kabar yang menghapus rasa cemas, rasa khawatir para murid-murid yang ikut Yesus. Nah, saudara-saudara, mungkin hari ini engkau sedang cemas. Entah kenapa, saudara ya, kau galau, kau khawatir tentang sesuatu dalam hidup saudara. Mungkin khawatir tentang apa yang kamu akan makan dan minum. Mungkin engkau juga khawatir tentang rasa aman dirimu, rasa sekuritas di dalam dirimu. Mungkin juga kau khawatir tentang kesehatanmu, yang hari-hari ini mungkin tidak lebih baik daripada sebelumnya. Atau juga mungkin sudah khawatir tentang masa depanmu, saudara. Mungkin masa depan keluargamu, anak-anakmu. Atau juga saudara mungkin khawatir bahkan takut kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup saudara. Khawatir, takut kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami hari ini, saudara. Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kekhawatiran saudara. Menariknya adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya tahu, tetapi Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada engkau kekuatan, sanggup memberikan engkau penghiburan, bahkan sanggup memberikan engkau pengharapan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kecemasan hidup saudara melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada engkau dan saya. Nah, itu sebabnya saudara setiap hari Tuhan ingin menyapa engkau dengan firman-Nya, supaya engkau tetap dikuatkan, supaya engkau memiliki pengharapan di dalam menjalani hari-harimu. Oleh sebab saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang berjanji untuk menjaga dan memeliharamu. Seperti firman Tuhan yang biasa kita baca, kita renungkan, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar sebagai manusia, kadangkala kami dibawa oleh rasa kecemasan oleh karena banyak hal yang kami tidak tahu akan terjadi dalam hidup kami. Kami cemas akan masa depan kami. Kami cemas kehilangan orang-orang yang kami kasihi, sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tahu, Allah yang mengerti pergumulan kami, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang berjanji untuk memelihara, memberikan kekuatan penghiburan kepada kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.